Nggak semua pembunuh itu bisa dipidana. Di sini kita belajar studi kasus viral Pak Muyani, pria berumur 58 tahun, warga kota Serang, Banten, yang juga berprofesi sebagai penjaga peternakan kambing, itu telah dijadikan tersangka oleh kantor Polresta Serang dan juga ditahan sama Kejaksaan Negeri karena diduga telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian salah satu komplotan maling di peternakan kambing miliknya. Dan di sini, gue mau bahas dari sisi hukum. Apakah membela diri sendiri dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh pencuri itu masuk ke dalam unsur delik pidana? Terus gimana kalau duel itu justru penjahat yang mati? Apakah kita yang telah membunuh seorang pencuri karena membela diri itu bisa dipidana juga? Karena profesi gue sebagai advokat, gue mau bahas kasus pidana ini sampai tuntas, biar kedepannya itu nggak ada lagi kasus kayak gini terjadi di Indonesia, yang ngebuat pandangan masyarakat tentang hukum pidana di Indonesia itu jadi abu-abu, yang menjadikan hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. Sebelum masuk ke aspek hukumnya, gue mau bahas dulu kronologi kejadian perkaranya. Jadi ketika jam 4 pagi, Pak Muyani itu terbangun karena mendengar adanya suara berisik yang bersumber dari arah kandang kambing miliknya, yang lokasi kandangnya itu berada tepat di belakang rumahnya. Kemudian ia melakukan pengecekan ke dalam kandang. Dan ia pun kaget karena ada dua orang yang gak dikenal mencoba untuk mencuri beberapa ekor kambing miliknya. Yang mana dua orang tersebut saat ini diketahui bernama Waldi dan Pendi. Merasa aksi pencuriannya itu dipergok oleh Muyani, jadi kemudian Waldi mengeluarkan sebilah golok yang ada di pinggangnya untuk melukai Muyani. Namun dengan cepat, Muyani pun langsung mengambil gunting yang ada di dekat kandangnya. Dan akhirnya duel pun terjadi. Yang kemudian si pencuri pun harus luka di bagian dada karena lebih dulu ditusuk oleh Muyani dengan guntingnya sebelum si pencuri sempat melayangkan golok ke arah Muyani. Dengan luka yang cukup serius, akhirnya dua orang maling tersebut langsung lari meninggalkan kandang kambing. Dan akhirnya pada pukul 6 pagi ada warga yang menemukan jasad Waldi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia karena kehabisan darah pada saat melarikan diri dari kejaran warga. Akhirnya berdasarkan laporan dari warga, penyidik Polresta Serang melakukan proses olah TKP terhadap kasus ini, yang kemudian diketahui kalau sosok mayat yang ada di tengah sawah adalah jasad si Waldi, pelaku pencurian kambing milik Pak Muyani. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 2023, Polresta Serang menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya perkara atau SP3. Dan 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 September, Pak Muyani ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menurut keterangan Pak Muyani, selama proses penyelidikan kasus ini, awalnya pihak keluarga itu sudah bertemu dengan keluarga korban, yang mana kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum dengan pemberian uang duka sebesar 1 juta rupiah. Namun tiba-tiba kakak ipar Waldi menolak dan meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Karena Pak Muyani tidak memiliki uang tersebut, akhirnya perdamaian pun harus batal dan kasus ini harus berlanjut. Berdasarkan kronologi tersebut, apakah perbuatan Pak Muyani dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana telah diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Sebelum kita masuk ke kasusnya, gue mau jelasin dulu ke kalian kalau pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu udah mengatur penghapusan pidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena adanya daya paksa atau overmah. Jadi yang dimaksud konteks daya paksa adalah perbuatan yang berasal dari suatu kekuatan, dorongan, paksaan yang tidak bisa dilawan atau tidak bisa ditahan. Biar teman-teman paham, gue coba ngejelasin kalau daya paksa atau overmah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, paksaan mutlak, yang kedua, paksaan relatif, dan yang ketiga, keadaan darurat. Jadi kalau kita ngomongin paksaan mutlak, itu adalah di mana pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Di mana pelaku ini tidak mungkin memilih jalan lain, sehingga paksaan ini bersifat absolut. Contohnya eksekutor hukuman mati. Jadi mereka itu para eksekutor yang ngebunuh terpidana mati, itu mereka nggak bisa dipidana karena para eksekutor hanya menjalankan perintah undang-undang. Yang kedua, paksaan yang bersifat relatif. Jadi kalau kita ngomongin paksaan yang bersifat relatif, ini adalah keadaan di mana pelaku tindak pidana dalam keadaan yang tidak mutlak, yang artinya bisa saja pelaku melakukan tindakan lain, dan dia masih punya kesempatan untuk memilih tindakan apa yang bakal dilakukan. Untuk jenis paksaan relatif, ini nanti bakal kita hubungkan ke kasus Pak Muyani. Yang ketiga, keadaan yang bersifat darurat atau not to stand.
di mana keadaan darurat ini adalah seseorang yang melakukan tindakan pidana meskipun sebenarnya dia nggak ingin melakukan tindakan tersebut. Contohnya, ada 2 orang penumpang di dalam perahu, di mana pada saat itu perahu yang ditumpanginya itu akan pecah di tengah laut, sehingga penumpang harus berpegangan di papan yang mengapung, yang mana papan tersebut hanya memuat untuk 1 orang. Dengan keadaan darurat ini, seseorang harus memilih dia yang selamat atau teman yang selamat. Sehingga apabila temannya meninggal karena kalah dalam perebutan papan tersebut, si pemenang tidak dapat dipidana. Jadi semua perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan overmah itu tidak dapat dipidana. Selanjutnya, apakah perbuatan Pak Mulyani itu dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 49 KUHP, seseorang itu tidak dapat dipidana jika melakukan pembelaan secara terpaksa, yang sifatnya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda, karena adanya serangan atau ancaman yang sangat dekat. Dan ini harus dipahami oleh penyidik. Jadi pasal 49 KUHP itu memenuhi unsur pidana jika si penjahat telah melakukan upaya pergerakan dalam konteks serangan atau ancaman pembunuhan dari jarak yang sangat dekat. Sehingga siapapun yang berada dalam keadaan ini itu tidak bisa melakukan hal lain selain perlawanan. Dan jika dalam pertarungan tersebut menyebabkan kematian untuk si penjahat, maka kita sebagai orang yang membunuh karena membela diri sendiri tidak dapat dipidana. Dan kita balik lagi ke kasus Pak Mulyani. Di dalam BAP Pak Mulyani itu telah menyatakan secara tegas bahwa 2 orang pencuri itu telah lebih dulu mengeluarkan golok dari pinggangnya, sehingga Pak Mulyani mengambil gunting untuk membela diri dari serangan si pencuri. Dan sebelum Pak Mulyani itu menusuk dengan guntingnya, para pencuri itu udah lebih dulu melakukan pergerakan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Waldi dan Pendi. Namun dalam duel pertarungan tersebut, Pak Mulyani yang lebih dulu berhasil untuk menusuk Waldi, yang menyebabkan luka yang berujung pada kematian. Jadi berangkat dari kesesuaian keterangan antara Pak Mulyani dan juga saksi-saksi lainnya, bisa diambil kesimpulan jika pasal 351 ayat 3 tentang perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian itu tidak dapat diterapkan kepada Pak Mulyani, karena perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori pembelaan karena daya paksa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 48 dan pasal 49 KUHP. Sehingga dari awal berjalannya kasus ini, seharusnya itu sudah sepatutnya penyidik menghentikan kasus ini. Tapi Polresta Serang dan juga Kejaksaan justru telah keliru untuk mengurai peristiwa tindak pidana di kasus ini, sehingga menyebabkan Pak Mulyani pun harus menerima status sebagai tersangka dan juga menjalani proses penahanan. Jadi sudah seharusnya para penegak hukum segera melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus serupa, agar kedepannya itu nggak ada lagi kriminalisasi hukum yang disebabkan dari minimnya pemahaman dalam mengurai peristiwa pidana. Dimana yang kita tahu saat ini Pak Mulyani dinyatakan tidak bersalah dan lepas dari segala tuntutan, bukan karena adanya keadilan dari para penegak hukum, tapi karena keadilan yang hadir karena adanya tekanan masyarakat yang disebut viralitas. Sekian pembahasan dari gua. Untuk kalian yang punya kritik, ide, dan juga permasalahan hukum yang pengen kita bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Akhir kata, gua Ryan Carter, pamit undur diri and see you on my next video.